Kembali berjumpa di Sahabat Matematika Channel bersama kami untuk sajian spesial buat Anda, yaitu melanjutkan edisi pendalaman soal-soal materi bangun datar segi 4 dalam rangka persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk episode yang kedua, yang insya Allah akan kita sajikan beberapa soal terkait jajar ginjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Maka dari itu siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk benar-benar hadir mengikuti kelanjutan dari pembahasan soal-soal bangun segi 4 yang kita sajikan pada episode kali ini, sehingga Anda benar-benar bisa mendapatkan manfaatnya dan bisa berbagi untuk sesama. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesamanya. Kepada Anda yang baru bergabung di channel ini atau belum subscribe channel ini, bila Anda mendukung perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe, kami sampaikan terima kasih. Tapi bila Anda tidak berkenan, tidak mengapa, kami tetap menyampaikan terima kasih atas kunjungan Anda. Dan juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih atas komen yang positif, juga like-nya, karena itu semuanya sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi tayangan-tayangan kami terbaru di channel Sahabat Matematika ini. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pendalaman soal persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, materi bangun segi 4, Matematika SMP kelas 7 semester genap. Nomor 8. Diketahui jajar ginjang ABCD panjang CF adalah 12 cm, CE 9 cm, dan AD, mana AD? Ini AD adalah 20 cm. Keliling ABCD. Keliling ABCD berarti menjumlahkan keempat sisi dari jajar ginjang. Sisi jajar ginjang yang berhadapan adalah sama. AD diketahui 20, berarti BC juga 20. Yang belum diketahui adalah AB dan CD yang sama panjang. Maka kita harus menghitung panjang AB. Perhatikan pada gambar. CD tegak lurus AB, berarti CD merupakan tinggi jajar ginjang terhadap alas AB. Kemudian CE tegak lurus dengan AD, artinya CE adalah tinggi jajar ginjang terhadap alas AD. Karena untuk menghitung luas jajar ginjang ini, kita bisa menggunakan alas AB dengan tinggi CF atau menggunakan alas AD dengan tinggi CE, dan luasnya harus sama dikarenakan objek atau bangunnya adalah sama, yaitu jajar ginjang ABCD. Kita tentukan panjang AB dengan menggunakan persamaan luas, yaitu menggunakan pasangan alas dan tinggi dari kedua sisi yang berbeda, yaitu luas ABCD sama dengan AB dikali CF, alas AB tinggi CF harus sama dengan AD dikali CE, alas AD tinggi CE. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah tahu. AB dicari belum tahu,
CF adalah 12, kemudian AD 20 dan CE 9. AB dikali 12 sama dengan 20 dikali 9. 12 AB sama dengan 180, maka AB adalah 180 dibagi 12, hasilnya 15. Panjang AB 15 cm. Dengan demikian CD pun juga 15 cm. Ukuran sisi-sisi jajar ginjang sudah kita dapatkan. Yang pertama, AD sama dengan 20 cm diketahui di dalam soal yang otomatis menyatakan ukuran BC. Kemudian AB 15 cm baru saja kita dapatkan, yang berarti dia juga menyatakan panjang CD. Dengan demikian, keliling jajar ginjang adalah kita menjumlahkan ukuran sisi-sisi itu. Karena setiap sisi yang berhadapan adalah sama panjang, maka kelilingnya dapat kita nyatakan sebagai keliling sama dengan 2 kali sisi AB ditambah 2 kali sisi AD. 2 dikali 15 ditambah 2 dikali 20 sama dengan 30 ditambah 40, hasilnya 70 cm. Jawaban yang benar adalah D. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan nomor 9. Panjang alas dan tinggi suatu jajar ginjang berbanding sebagai 3 dibanding 2. Jika luas jajar ginjang tersebut adalah 216 cm persegi, maka tinggi jajar ginjang tersebut adalah titik. Penyelesaian. Kata kuncinya adalah bahwa luas jajar ginjang 216. Sedangkan perbandingan panjang dan tinggi atau alas dan tinggi adalah 3 banding 2. Kita misalkan ukuran alasnya karena berbanding 3 dibanding 2, artinya 3 bagian dengan 2 bagian. Jika setiap bagian nilainya X, maka alas adalah 3 bagian sama dengan 3X cm. Tingginya 2 bagian berarti 2X cm. Luasnya 216. Kita gunakan rumus luas dan kita substitusikan nilai luas, panjang alas, dan tinggi. Kita peroleh 216 sama dengan 3X dikali 2X. 216 sama dengan 6X kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 216 dibagi 6 sama dengan 36. X kuadrat sama dengan 36, sehingga X adalah akar kuadrat dari 36 sama dengan 6. Nilai X 6. Yang ditanyakan adalah tinggi jajar ginjang. Tinggi jajar ginjang kita misalkan 2X cm. Dengan nilai X sama dengan kita substitusikan, maka tingginya adalah 2 kali 6 sama dengan 12 cm. Jawab yang benar adalah C. Mudah ya? Baik, kita lanjutkan nomor 10. Diketahui belah ketupat ABCD. Jika besar sudut BAD sama dengan 70 derajat, maka besar sudut ABC adalah titik. Penyelesaian. Karena ini terkait dengan sifat-sifat sudut pada belah ketupat, maka kita gambar belah ketupat ABCD. Sekarang kita lihat posisi sudut BAD. Sudut BAD sebelah kiri, kemudian ditanyakan ABC, sudut ABC bagian bawah ini. Dua sudut berdekatan atau berurutan pada belah ketupat memiliki sifat yang sama dengan dua sudut berdekatan atau berurutan pada jajar ginjang, yaitu jumlahnya 180. Ya, sudut BAD dan sudut ABD jumlahnya 180 derajat. Dengan demikian kita substitusikan sudut BAD 70 derajat ditambah
sudut ABC sama dengan 180 derajat. 70 derajat kita pindah ruas menjadi min 70 derajat. Maka sudut ABC sama dengan 110 derajat. Jawaban yang benar adalah A. Kita lanjutkan nomor 11. Luas sebuah belah ketupat adalah 120 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya adalah 20 cm. Panjang diagonal yang lain adalah titik, titik, titik. Kata kuncinya adalah luas belah ketupat 120 cm persegi. Kita gunakan rumus luas untuk menentukan panjang diagonal yang lain. Kita misalkan diagonal yang lain adalah D2 dan diagonal yang diketahui adalah D1. Luas adalah D1 dikali D2 per 2. Kita substitusikan 120 sama dengan D1 nya 20 dikali D2 nya belum tahu per 2. 20 dibagi 2 adalah 10. 120 sama dengan 10 D2. D2 120 dibagi 10 sama dengan 12. Jadi panjang diagonal yang lain adalah 12 cm. Jawab yang benar adalah B. Cukup mudah ya. Oke. Soal nomor 12. Diketahui luas sebuah belah ketupat 216 cm persegi. Perbandingan panjang diagonalnya adalah 3 dibanding 4. Panjang diagonal yang terpanjang adalah. Baik, penyelesaian. Kita misalkan ukuran diagonalnya. Jika setiap bagian adalah X, maka D1 3 bagian sama dengan 3X. D2 4 bagian adalah 4X. Kita gunakan rumus luas. Kita substitusikan nilai luas dan permisalan D1 dan D2. 216 sama dengan 3X dikali 4X per 2 ekivalen dengan 216 sama dengan 6X kuadrat. 3 dikali 4 adalah 12. 12 dibagi 2 6. X dikali X adalah X kuadrat. X kuadrat sama dengan 216 dibagi 6. X kuadrat sama dengan 36. X adalah akar kuadrat dari 36 sama dengan 6. Maka panjang diagonal terpanjang berarti kita mengambil yang bagiannya lebih besar. Jawaban yang benar adalah B. Kita lanjutkan. Nomor 13. Tinggi suatu trapesium adalah 6 cm dan luasnya 63 cm persegi. Jika perbandingan sisi-sisi yang sejajar adalah 3 dibanding 4, maka panjang sisi sejajar yang terpendek adalah titik, titik, titik. Sama seperti soal sebelumnya, kita misalkan sisi yang sejajar adalah A dan B dengan perbandingan 3 banding 4, berarti A 3 bagian kita misalkan 3X dan B 4 bagian kita misalkan 4X. Kita gunakan rumus luas karena luasnya sudah diketahui. Luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Luasnya 63. Sisi yang sejajar adalah 3X dan 4X kita jumlahkan di dalam kurung. Kita kalikan tingginya adalah 6 per 2. 3X ditambah 4X adalah 7X. 6 kita bagi 2 adalah 3. 7X dikali 3 21X sama dengan 63. X adalah 63 dibagi 21. X sama dengan 3. Sisi sejajar terpendek adalah dalam hal ini A yang memiliki perbandingan 3 bagian atau 3X. Maka sisi terpendek kita substitusikan ke 3X. 3 dikali 3 adalah 9. Kalau misalnya kita ingin tahu ukuran si yang lebih panjang, ya kita substitusikan X ke permisalan dari B, yaitu
4 dikali 3 sama dengan 12 cm. Yang diminta ukuran sisi sejajar yang terpendek berarti 9 cm. Jawab A. Bagaimana? Bisa dipahami? Mudah ya? Oke, kita lanjut nomor 14. Perhatikan gambar. Diketahui panjang AD 10 cm, AC 21 cm, dengan AO banding OC 2 dibanding 5. Tentukan luas ABCD, maksudnya layang-layang ABCD. Penyelesaian. Untuk bisa menghitung luas layang-layang ABCD, harus diketahui ukuran kedua diagonalnya. Sementara dalam soal yang diketahui ukuran diagonalnya baru diagonal AC, BD belum diketahui. Kita cari kata kunci dalam soal. Di sini ada AO banding OC sama dengan 2 dibanding 5. Kita bawa ke gambar. AO dibanding OC 2 dibanding 5. Artinya AO adalah 2 bagian dan OC 5 bagian. Sedangkan kalau kita perhatikan AO disambung dengan OC atau AO ditambah OC merupakan diagonal AC yang sudah diketahui ukurannya, yaitu 21 cm. Berarti 21 cm ini dibagi dalam bagian AO dan OC, dengan AO mendapatkan 2 bagian dan OC mendapatkan 5 bagian. Jika setiap bagian kita misalkan X, maka AO 2 bagian adalah 2X dan OC 5 bagian adalah 5X. Kembali, AO ditambah OC sama dengan AC. Kita tulis sebagai persamaan. Kemudian nilai AO, OC dan AC kita substitusikan. 2X ditambah 5X sama dengan 21. 2X dan 5X adalah suku sejenis, bisa kita sederhanakan. 7X sama dengan 21. X 21 dibagi 7, X sama dengan 3. Nilai X sudah kita dapatkan, yaitu 3. Di sini diketahui AD adalah 10, maka nilai X sama dengan 3 kita substitusikan ke AO. Karena dengan kita tahu nilai AO, kita bisa mendapatkan OD. AO sama dengan 2X, X-nya adalah 3, sehingga AO sama dengan 2 dikali 3, hasilnya 6. Kita menghitung panjang BD, nilai AD dan AO kita pasang pada gambar, ya. Kemudian fokus pada segitiga AOD, siku-siku di O. Dengan demikian, OD merupakan salah satu sisi siku-siku. Dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu OD kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Kuadrat sisi siku-siku yang ditanyakan sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. OD kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. OD kuadrat sama dengan 64. Sehingga OD adalah akar dari 64 sama dengan 8 cm. OD 8 cm. OD adalah setengah dari diagonal BD. Maka kita bisa menghitung panjang BD sama dengan 2 kali OD, yaitu 2 kali 8 sama dengan 16 cm. Sekarang kedua diagonal
dari layang-layang ABCD telah diketahui, yaitu AC 21 cm diketahui dalam soal dan BD 16 cm telah kita dapatkan. Maka kita bisa menghitung luas dari layang-layang, yaitu luas sama dengan D1 dikali D2 per 2, dengan D1 adalah AC sama dengan 21 cm dan D2 adalah BD sama dengan 16 cm. Kita substitusikan 21 dikali 16 per 2, 16 dibagi 2 adalah 8, 21 dikali 8 hasilnya 168. Jadi luas layang-layang ABCD adalah 168 cm persegi. Oke, bisa dipahami? Ini ada kesamaan atau kemiripan ya dengan langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita mengerjakan soal-soal sebelumnya pada episode pembahasan belah ketupat melibatkan teorema Pythagoras. Maka sekali lagi Anda harus mengikuti pembelajaran ini dari episode pertama karena materi prasyaratnya ada di episode pertama dan juga telah digunakan dalam contoh soal-soal episode sebelumnya. Ya karena memang antara belah ketupat dengan layang-layang ada kesamaan-kesamaan dalam hal-hal tertentu. Dan bahwa belah ketupat itu merupakan layang-layang yang sisi-sisinya sama panjang. Sehingga setiap belah ketupat pasti layang-layang, tetapi bukan berarti kalau ada layang-layang pasti belah ketupat, bukan demikian. Tidak berlaku bolak-balik ya. Lanjut nomor 15. Perhatikan gambar pada layang-layang PQRS. PR sama dengan 25, SQ sama dengan 24, dan RT 16. Keliling PQRS adalah. Mari kita selesaikan. Ukuran-ukuran yang diketahui kita pasang pada gambar supaya lebih komunikatif. TS 12, dari mana 12? TS adalah setengah dari SQ 24. Kemudian RT sudah diketahui 16, sedangkan PR 25. PR 25, RT 16, maka TP bisa kita hitung dengan cara PR dikurangi RT, yaitu 25 dikurangi 16, 9. Yang ditanyakan adalah keliling PQRS. Keliling adalah jumlah dari semua sisi. Berarti kita harus menghitung panjang sisi-sisi dari PQRS. Yang pertama akan kita hitung panjang RS, kemudian yang kedua kita hitung panjang PS. Untuk RQ dan PQ tidak perlu kita hitung tersendiri karena ukurannya sama dengan yang akan kita cari di sisi sebelah kanan. Dan dengan tampilan gambar yang seperti ini, dengan mudah kita akan bisa menghitung berapa panjang RS dan berapa panjang PS, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras sebagaimana yang sudah kita lakukan pada pembahasan materi belah ketupat edisi sebelumnya. Karena RS adalah sisi miring, berarti kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. 256 ditambah 144, RS kuadrat 400, berarti RS adalah akar kuadrat dari 400 sama dengan 20. Berikutnya kita akan menghitung panjang PS. PT 25 dikurangi 16 adalah 9, sudah kita pasang tadi. Sehingga
PS sebagai sisi miring dari segitiga siku-siku PTS dapat kita hitung dengan cara PS kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 144 ditambah 81 sama dengan 225, sehingga PS adalah akar kuadrat dari 225 yaitu 15. Nah, sekarang panjang RS sudah kita dapatkan ukurannya 20 cm. Berarti QS juga sudah kita dapatkan karena ukurannya sama dengan RS. Kemudian PS kita dapatkan 15 cm. Dengan PS sudah kita ketahui nilainya, maka PQ juga sudah kita ketahui karena PQ sama dengan PS. Dengan demikian, keliling layang-layang adalah keliling sama dengan 2 dikali PS ditambah 2 dikali RS. 2 dikali PS maksudnya PS ditambah PQ, dan 2 dikali RS maksudnya adalah RS ditambah RQ yang ukuran pasangan-pasangan itu sama. Kita substitusikan sama dengan 2 dikali 15 ditambah 2 dikali 20 sama dengan 30 ditambah 40, hasilnya 70. Jadi keliling layang-layang pada soal adalah 70 cm. Oke, bisa dipahami ya? Ya, karena layang-layang ini banyak kesamaan dengan belah ketupat. Soal nomor 16. Perhatikan gambar. Diketahui sudut ABC sama dengan 2x plus 26 derajat. Sudut ADC 3x min 14 derajat. Besar sudut ADC adalah titik, titik, titik. Perhatikan sudut ABC pada gambar dan sudut ADC. Apa hubungannya? Sudut ABC dan sudut ADC merupakan dua sudut yang saling berhadapan. Sedangkan di dalam sifat-sifat layang-layang diantaranya mengatakan bahwa sepasang sudut berhadapan adalah sama besar. Dan kebetulan dalam soal ini sudut ABC dan sudut ADC merupakan sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Berbeda dengan sudut BAD dan sudut BCD walaupun berhadapan tidak sama besar. Sehingga untuk bisa mendapatkan berapa besar sudut ADC, dikarenakan sudut ADC dinyatakan dalam bentuk aljabar yang memuat variabel X, kita harus menentukan dulu berapa nilai X. Nilai X bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan sifat bahwa sudut ABC sama dengan sudut ADC. Kita tulis persamaannya. ADC sama dengan ABC. Kita substitusikan nilai ABC dan ADC dalam bentuk aljabar. Sudut ADC adalah 3x min 14 sama dengan sudut ABC adalah 2x plus 26. Kemudian kita selesaikan dengan kaidah persamaan linear satu variabel. Suku-suku jenis kita kumpulkan dengan aturan berpindah ruas ganti tanda. Menjadi 3x dikurangi 2x sama dengan 26 derajat ditambah 14 derajat. Negatif 2x dari positif 2x pindah ke ruas kiri.
ditambah atau plus 14 dari negatif 14 pindah ke ruas kanan menjadi plus. Kita sederhanakan pada masing-masing ruas. 3x dikurangi 2x adalah 1x, cukup ditulis x. 26 derajat ditambah 14 derajat sama dengan 40 derajat. Nilai x sama dengan 40 derajat. Maka sekarang kita bisa menentukan besar sudut ADC yang sesungguhnya. ADC dinyatakan dalam 3x min 14 derajat, kita tulis. Kemudian nilai x sudah kita dapatkan yaitu 40 derajat, kita substitusikan. Sama dengan 3 dikali 40 derajat dikurangi 14 derajat sama dengan 106 derajat. Dari 120 derajat dikurangi 14 derajat. Oke, ini merupakan soal layang-layang yang terkait dengan sifat layang-layang. Maka sifat-sifat itu penting untuk dipahami. Baik, demikian yang bisa kita sajikan pada episode kedua dari sajian pengembangan soal-soal materi bangun datar segi 4. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Dan sampai berjumpa pada kesempatan yang lain di channel yang sama. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.